Kita kembali lanjutkan perbincangan, Mbak Titi. Kalau kita melihat tadi argumentasi-argumentasi yang disebutkan oleh Bang Frits, disampaikan oleh Bang Margarito, rasanya akan kembali terulang. Bagaimana hasil dari MK seperti pada gugatan-gugatan di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi mengabulkan gugatan para pemohon sepertinya untuk kali ini masih jauh panggang dari api. Begitu Mbak Titi? Ya, Mbak Putri, Mahkamah Konstitusi memang pelabuhan terakhir untuk keadilan pemilu ya. Karena mengapa? Bisa saja penegakan hukum yang berlangsung di tahapan pemilu itu tidak menghasilkan efektivitas sebagaimana tujuan dari keadilan pemilu itu sendiri. Bagi institusi-institusi formal yang terlibat di dalam pengawasan penegakan hukum bisa saja mengalami disfungsi atau tidak bekerja secara optimal, dan itu mempengaruhi keadilan kompetisi, praktik pemilu yang luber dan jurdil yang harusnya didapatkan peserta pemilu. Dalam pilkada itu bisa dibuktikan, misalnya soal politisasi program pemerintah. Di beberapa pilkada itu mampu diungkap bahwa program-program pemerintah itu ternyata jadi kedok untuk kepentingan politik elektoral petahana terutama, atau orang yang didukung oleh petahana. Nah, tantangan kita sekarang adalah bagaimana misalnya lingkup pilpres itu mampu membuktikan itu semua. Termasuk tadi soal pelanggaran TSM. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Di dalam undang-undang pemilu kita ada dua. Pertama menyangkut praktik politik uang, dan yang kedua adalah soal pelanggaran administratif pemilu. Nah, yang didalilkan oleh pemohon ini melampaui itu, bahwa ada keterlibatan 3 sektor yang diklaim. Ada misalnya pelanggaran terkait dengan regulasi mendasar soal keadilan kompetisi. Lalu juga pelanggaran yang diklaim menyangkut ketidaknetralan aktor-aktor negara dan kemudian program-program di negara yang dipolitisasi untuk itu. Dan yang terakhir adalah soal misalnya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak bebasnya, melainkan karena ada pengaruh anasir-anasir politisasi yang berdampak pada mereka. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah apakah para pemohon di dalam persidangan itu mampu membuktikan bahwa mereka sudah menggunakan segala prosedur sebelum MK untuk memperjuangkan keadilan pemilu itu. Dan kalau itu sudah diperjuangkan, mereka juga harus membuktikan bahwa proses kerja dari institusi-institusi formal yang bekerja sebelum MK itu memang tidak efektif menghadirkan keadilan pemilu. Dan yang berikut adalah tadi ya, soal berbagai politisasi bansos, aparat desa, birokrasi, itu memang menggeser suara rakyat begitu ya. Dan itu memang merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan kompetisi yang partisan, yang tidak netral. Nah, ini memang menjadi catatan dari proses persidangan di MK ini. Dan kalau kita lihat misalnya dari kesiapan pemohon, bila dibandingkan 2019, pemohon relatif mempersiapkan sejak lama. Tinggal apakah kemudian dia ditopang oleh bukti-bukti yang kokoh. Dan kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya jadi mahkamah kalkulator. Yang menjadi pegangan Mahkamah Konstitusi itu adalah signifikansi. Jadi di beberapa perkara pilpres, Mahkamah mengakui ada problem terkait dengan pemilu. Misalnya saja soal noken begitu ya, bahkan sampai Mahkamah mengatakan noken itu harus diadministrasikan secara tertib dari mulai tingkat TPS dan seterusnya. Tapi pelanggaran-pelanggaran yang dalam putusan Mahkamah dia akui itu tidak signifikan mengubah hasil. Nah, kalau kemudian pendekatannya seperti itu, bagaimana pemohon di dalam permohonan mereka misalnya mampu membuktikan ada signifikansi yang berpengaruh terhadap hasil yang berdampak pada kepesertaan di putaran kedua, ataukah terkait dengan konstitusionalitas kompetisi itu sendiri. Ya, kita memang harus menunggu Mbak Putri, tapi saya yakin ya Mahkamah tidak hanya akan menggunakan pendekatan kalkulator, tetapi Mahkamah juga akan mereview atau mengevaluasi setidaknya bagaimana pengawasan dan penegakan hukum pemilu itu dilakukan di tahapan-tahapan sebelum ke Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Margarito, mengenai hal ini, Mahkamah bukan hanya pendekatan secara kalkulator. Tapi Mahkamah Konstitusi nggak boleh ngaco. Begitu. Ngaco dalam artian? Nah, kalau dia mau geser perspektif, dia mau masuk ke yang Titi bilang begitu, dia mesti punya basis data.
Misalnya begini, oke, pada waktu perhitungan dan segala macam, penghitungan pada waktu coblos segala macam itu, coblos, penghitungan, ada masalah, dipersoalkan, lalu KPU masa bodoh. Gitu ya, dan tetap aja mengambil hasil yang sudah dipersoalkan itu sebagai hasil untuk sebagai hasil dari salah satu pasangan. Itu tidak dipersoalkan sama sekali oleh, tidak digubris, tidak dimasalahkan oleh, tidak digubris, tidak ditangani, tidak diikuti oleh KPU misalnya. So oke, itu logis dipersoalkan. Tapi kan itu sudah dipersoalkan dulu, hanya KPU tidak, hak dari orang-orang yang berhasil diberikan itu sudah menggunakan gitu, dan KPU mengabaikan. So oke. Tapi kalau yang sekarang ini, misalnya Gibran, kan tidak pernah dipersoalkan di Bawaslu tuh. Tidak sampai juga ke PT UN tuh. Lalu regulasi-regulasi yang tadi dibilang itu tidak pernah dipersoalkan juga. Lalu tiba-tiba Anda datang, padahal undang-undang sudah menjadi supaya adil itu pemilu itu, undang-undang sediakan itu caranya. Prosedur koreksi untuk memberikan remedi atas orang itu tidak rugi gitu kan. Yaitu apa? Bawaslu. Kenapa Anda tidak pakai? Lalu nanti sudah di belakang kalah, baru datang ke Mahkamah Konstitusi, paksa Mahkamah Konstitusi injak-injak undang-undang dasar. Bagi saya tidak. Bagi saya enggak. Saya dapat mengerti Mahkamah Konstitusi bisa berkreasi, menemukan keadilan konstitusional untuk memastikan pemilu ini berjalan adil kalau hak orang-orang yang merasa dirugikan itu sudah digunakan, tetapi penyelenggara pemilu masa bodoh dengan itu semua, menurut saya logis dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang faktanya kan tidak. Misalnya Gibran tuh tidak pernah dipersoalkan tuh. Yang lain lagi, apa bansos nggak pernah dipersoalkan tuh. Aturan mana? Tidak pernah dipersoalkan tuh. Lalu semua tidak dipersoalkan, di ujung sudah kalah, baru minta Mahkamah Konstitusi masuk. Enggak logis, tidak logis, tidak begitu. Untuk kan jelasin di undang, kalau kita baca itu ya, kalau kita mau mengerti Undang-Undang 7 2017 ini, sudah kita ambil aja. Disiapkannya pemilu, lalu dimungkinkannya mempersoalkan sengketa proses, sengketa administrasi, sampai sengketa etik. Apa mananya? Semua ini dikerangkakan dalam asas pemilu jurdil. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilu kan mesti jurdil. Bagaimana jurdil? Ya mesti begini nih. Prosesnya mesti benar. Bagaimana supaya benar? Disiapkanlah mekanisme, tata cara, lembaga untuk memastikan, mengoreksi. Kenapa Anda tidak bikin? Sudah dikasih loh. Kenapa tidak Anda pakai? Lalu dan di ujung baru Anda paksa orang suruh injak-injak Undang-Undang Dasar. Bagi saya tidak logis. Baik. Nah terakhir juga sebagai penutup Bang Frits, bagaimana kemudian menanggapi dari pihak pemohon yang sepertinya juga sudah melakukan persiapan tentunya ini terkait untuk memberikan pembuktian mengenai keterlibatan dari tiga sektor seperti dikatakan tadi juga oleh Mbak Titi, pelanggaran menyangkut regulasi, kemudian juga ada ketidaknetralan, kemudian pemilih juga tidak bebas dalam memilih. Tanggapannya juga, Bang Frits silakan. Ya, pada saat kita berbicara mengenai keadilan pemilu, Mbak, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Ramlan dalam berbagai buku yang beliau sampaikan. Bahwa di dalam pemilu itu dibutuhkan yaitu namanya certainty in process, uncertainty in result. Yaitu adanya sebuah kepastian proses yang tidak pasti itu adalah hasilnya. Oleh karena itu, dalam kepastian proses, tentu saja harus ada kepastian mengenai complaint mechanism. Harus ada kepastian mengenai remedi yang bakal akan diterima, waktu untuk proses remedinya. Kita kan hari ini merupakan produk dari pengalaman ketatanegaraan yang sudah kita miliki. Tahun 2004, 2009, 2014 kita tidak pernah punya pengawas TPS. Itu baru muncul tahun 2016 pada saat undang-undang pilkada. Kemudian kita sekarang sudah memiliki pengawas TPS. Keadilan pemilu itu diciptakan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Jadi kalau ada menemukan sesuatu, ada tenggang waktu untuk menyampaikan laporan ataupun dugaan pelanggaran. Semua itu dibangun dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan juga ada kepastian proses. Sehingga tidak ada satu proses yang ketinggalan dan orang yang pencari keadilan itu sendiri itu juga dapat terlayani dan dapat ikut serta dalam proses. Dan tentu saja ini kan adalah satu kesepakatan yang sudah dibuat, telah disepakati oleh para partai politik dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Mari kita kembali kepada aturan yang sudah kita sepakati dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Tentu saja
kami sebagai paslon 2, sebagai Prabowo Gibran tentu saja akan menyiapkan jawaban-jawaban kami. Tetapi kalau kita mengacu kepada choice of forum dalam konteks hukum misalnya, bagaimana lembaga yang berwenang itu merupakan salah satu dasar dari sebuah proses penanganan pelanggaran. Dan kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan TSM. Tapi itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu. Demikian, Mbak. Baik, Bang Frits, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan bagaimana tanggapannya dan juga sikap dari tim 02. Mbak Titi juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana upaya dari pihak pemohon untuk bisa melakukan pembuktian dalam persidangan mulai Rabu. Mbak Margarito juga terima kasih sudah memberikan analisanya dari hukum tata negara.